Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi gini Pak, pertanyaannya, Pak Kojim mungkin bisa dijelaskan asal-usul kitab suci Al-Quran itu gimana ya Pak? Sang pencipta kan butuh perantara untuk menunjukkan dirinya seperti apa. Aku rasa nggak mungkin kitab suci itu tiba-tiba langsung jadi bentuk visual. Itu artinya butuh manusia untuk menuliskan yang dinamakan kitab suci itu. Lalu siapa yang menuliskan isi kitab suci itu? Jika sumbernya dari sang pencipta, lalu apa bedanya kitab suci itu dengan hadis Rasul? Terus di dalam kitab suci, kenapa ada istilah halal haram, sedangkan sang pencipta menciptakan sesuatu tidak mungkin kalau nggak ada gunanya? Dan jika kitab suci yang menuliskan adalah manusia, bisa jadi nggak sih kalau isinya dibuat-buat? Nah, kayak gitu Pak pertanyaannya. Itu satu pertanyaan bisa sampai akhir. Jadi gini, kalau orang melihat kitab suci, maka kita harus melihat dari sisi mana? Dari sisi teologi, ya, dari sisi riset, ya, atau dari sisi budaya. Nah, ini nggak sama. Makanya kalau saya misalnya ngomong ya kitab suci dari Tuhan, itu dari sisi teologi, ya. Jadi sekarang saya breakdown satu persatu, ya. Dari sisi teologi dulu, ya. Karena setiap agama itu memiliki sisi teologinya, dan yang bisa membuat agama itu tersebar itu bukan karena hakikatnya, tapi karena dari sisi teologinya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau agama itu turun terus mengajarkan sisi hakikat langsung, nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, bekerja, iya, nggak bisa menyebar, ya. Jadi itu dari sisi teologinya. Nah, sisi teologi itu untuk membangun komunitas, ya, artinya membangun kelompok, membangun kaum, golongan-golongan, ya. Nah, baik golongan, kaum atau apapun namanya itu akan nanti digunakan untuk negara, untuk membangun pemerintahan. Nah, dari situ. Jadi kalau dari sisi teologis ya teman-teman sudah tahu semuanya bahwa Nabi ya kan di Gua Hiro, ya, dan Nabi di Gua Hiro itu lama sekali. Jadi kalau menurut beberapa kalangan kan mengatakan ketika umur 36 tahun Nabi itu mulai rajin untuk pergi ke Gua Hiro untuk tahanus. Tahanus itu artinya melakukan perenungan, ya. Nah, lamanya itu 40 hari di Gua Hiro itu, ya. Kemudian ketika pada tahun ke-6 dan itu usia Rasulullah masuk usia 40 tahun, nah disitulah baru datang sosok, ya. Ini teologi, ya. Sosok ini pun tidak pernah diketahui selama Nabi itu 13 tahun di Mekah. Karena sosok yang disebut Jibril itu baru ya disampaikan kepada Nabi itu pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi artinya sudah di Madinah tahun ke-6, ya. Jadi kalau namanya Makiyah ya nggak ada yang namanya Jibril itu, ya. Nah, jadi kalau malaikat ada, tapi malaikatnya khusus Jibril itu nggak ada. Ini teologi gitu loh. Nah, teologi itu memang selalu untuk meyakinkan sehingga menerabas jalan yang harus di setapak demi setapak dilewati. Karena orang harus disuruh percaya begitu saja. Ini teologi, ya. Nah, misalnya ya dari Gua Hiro terus dapat wahyu yang namanya Iqra, ya kan? Nah, dari sisi teologi Iqra pun dipahami bertahap, ya. Ada Iqra itu dipahami membaca, ya, membaca secara pokoknya seperti saya membaca surat kabar seperti itu.
dalam perkembangannya karena ada perdebatan antara kelompok A, B, C, D dan lain-lainnya. Oh, di situ Iqra itu kan tidak ada objeknya, maka yang disuruh dibaca itu ya dibaca yang namanya alam semesta ini. Nah, itu semua itu penafsiran. Artinya tidak ada tertulis dengan letterlek misalnya bacalah alam semesta ini, nggak ada. Tapi di situ disentil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu sebenarnya nyentil bacalah tentang penciptaan manusia. Sebenarnya seperti itu. Tapi ini tetap dari sisi teologi, ya. Terus kemudian sampai 5 ayat kan, sampai 5 ayat ya. Kemudian terus akhirnya bertambah, ada sebagian surat Al-Qalam, ada sebagian surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil dan sebagainya, ya. Dan itu tidak setiap surat itu turun satu surat sekaligus, ya. Kadang surat ini masuk di sini, surat ini masuk di sini, gitu. Ya. Nah, nanti dikompilasi. Nah, secara teologi, sekali lagi secara teologi, ya, kompilasi atau pengumpulan Al-Quran itu dilakukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya. Ini teologi, gitu loh ya. Nah, jadi kalau saya terangkan yang bukan teologi ya jangan dipertentangkan, iya. Jadi sekarang ini kan ada orang-orang yang melakukan riset, bukan hanya kitab Al-Quran, ya, Alkitab semuanya itu diriset karena manusia sudah mulai ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia itu. Apakah cukup hanya dengan mitologi ataukah memang harus sejarah, ya? Jadi historiologi kan gitu kan. Nah, kalau sekarang ini yang ada, ya, ini perlu saya sampaikan saja. Jadi dalam penelitian itu, ya, Al-Quran itu tidak lagi dari kata qoro'a, ya, bacaan, tapi dari kata korona. Jadi qaf, ro, na, nun, nah, nun fatkana, jadi korona, ya. Nah, kalau korona diartikan korona itu menghimpun. Jadi gitu loh, Nabi itu menghimpun apa-apa yang sudah tersebar di masyarakatnya dari sisi penelitian, ya. Jadi jangan dibenturkan, gitu loh ya. Ya, orang penelitian ya nggak mau kan disuruh teologinya gini juga nggak mau. Cuma kita ini orang yang senang belajar supaya tahu pandangan masing-masing, ya kan? Karena buat kita ini bukan karena apakah itu diwahyukan, apakah ini dikumpulkan, itu nggak jadi masalah. Iya. Kalau kita orang mengerti kan apa sih itu isinya, terus buat kebaikan itu di mana sih? Nah, kan seperti itu, ya. Nah, ini yang harus bisa kita pahami, ya. Nah, ini dari sisi teologi dan dari sisi, ya, penelitian, ya. Jadi sekali lagi kalau teologi itu langsung diimani bahwa ada sosok yang diutus oleh Tuhan ketemu Nabi Muhammad di Gua Hiro, ya. Ini sisi teologi, ya. Loh, kenapa perlu secara teologi Islam, kenapa perlu sosok itu? Kok nggak Tuhan aja langsung? Ya. Kok ada perwakilan itu? Ada perwakilan. Ini disebabkan dalam teologi Timur Tengah, ya, itu artinya bukan terbatas pada bukan terbatas pada Nabi Muhammad, artinya pada nabi-nabi sebelumnya juga, gitu loh ya. Kan Tuhan itu ditulis juga di dalam Al-Quran surat 42, ya, ayat 11, ya, yang di situ dikatakan bahwa laisa kamislihi syai', Tuhan itu tidak bisa digambarkan seperti apapun, ya. Nah, itulah butuh sosok karena Tuhan sendiri itu nggak bisa digambarkan. Nah, jadi perlu orang yang bisa digambar, kan gitu kan.
oh sosoknya itu gede anu ini ya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian dalam surat Al-An'am surat 106 ya. Di situ surat 6 ayat 106 ya, itu di situ dikatakan bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatunya tapi dia tidak terlihat oleh segala penglihatan. Nah, jadi disitulah perlu sosok ya. Tapi teologi itu juga tidak bisa dibenturkan teologinya Timur Tengah dengan teologi Jawa. Ya, tidak bisa dibenturkan ya. Ini sesuatu yang beda ya. Beda ya. Ini kan pertanyaannya kan Al-Qur'an berarti Arab. Iya. Ya, jadi teologi Arab itu memang memerlukan sosok. Mengapa? Karena secara geografis kehidupan bangsa Arab itu di dalam kondisi yang kering ya, tidak banyak tumbuhan. Ya, jadi di situ diperlukan sosok ya. Oleh karena itu secara jujur ya, siapa sih yang bertapa di Arab itu yang nggak ada ya. Ya, makanya ada yang menduga Nabi itu secara DNA keturunan Jawa kan gitu kan, karena hanya orang yang DNA batinnya itu Jawa yang seneng di gua-gua seperti itu ya. Jadi orang Arab nggak ada, setelah Nabi menyebarkan agama Islam pun tidak ada ya kan. Ya sudah, semuanya serba duniawi ya. Karena semuanya serba duniawi, maka secara teologi yang dirumuskan ya syariat, karena secara duniawi material ya itu. Nah, dalam teologi ini pun terus orang membagi dari sisi yang syariatnya ya kan, yang literalnya dan yang gaibnya ya. Jadi oleh karena itu Al-Qur'an kalau dari sisi syariatnya, dari sisi yang literal itu seperti yang pernah saya sampaikan, ini para ahli loh mengatakan jadi hanya sekitar 5% ya ayat-ayat Al-Qur'an itu yang bisa dipahami secara harfiah atau literal. Oke. Ya. Yang 95% perlu menggunakan penafsiran, pentakwilan ya. Nah, ini perlu. Nah, apa bedanya pentakwilan dan penafsiran? Nah, ini kita harus tahu juga. Kalau penafsiran itu satu ayat bisa ditafsirkan yang berbeda mungkin oleh 100 orang. Ya, aku nafsirkan begini, ini nafsirkan begini. Makanya tafsir itu tidak bisa diabsolutkan. Sayangnya kita yang beragama ini kan menganggap apa yang diajarkan oleh gurunya itu langsung diabsolutkan. Iya, benar banget. Ya, sehingga ya tabrakan dengan penafsiran orang lain gitu kan. Nah, tafsir berbeda dengan takwil ya. Kalau takwil itu adalah ya sesuatu isyarat yang real ya, dan jadi. Misalkan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu kan mengatakan ketika raja itu bilang bermimpi ya 7 ekor sapi yang kurus menelan ya 7 ekor sapi yang gemuk, apa maknanya? Lah, Nabi Yusuf tidak menafsirkan tapi mentakwilkan ya. Ya, jadi takwil itu artinya menuju yang sebenarnya. Mendekati. Iya. Bukan, menuju yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau mendekati itu tafsir. Tafsir ya. Iya. Ya sisi sini dekat tapi berbeda kan yang dekat dari sisi sini. Oke. Gitu loh ya. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, oh itu akan terjadi ya musim kering ya, 7 musim kering yang akan menghabiskan segala produksi yang diperoleh selama 7 musim yang subur itu. Ya, maka kalian harus mulai bisa menyimpan produk itu, jangan diboros-boroskan. Dan itu terjadi gitu loh, itu takwil. Nah, yang di masyarakat ini kan
pada umumnya kan yang tafsir, Iya, iya. ya, bukan yang takwil, ya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Yusuf juga mentakwilkan orang yang dipenjara bersama dia, ya, oh kamu begini, ya mimpinya begini tapi ditakwilkan begini, dan betul kan takwilnya kan, oh kamu bakal dipecat, ya dipecat, ya. Jadi di situ. Jadi bukan mimpinya dia dipecat terus dipecat, tidak, mimpinya A tapi Nabi Yusuf bisa mengatakan bahwa mimpi itu Anda akan dipecat. Ya. Nah yang lainnya mimpi juga dijawab, mimpimu itu Anda akan tetap diangkat sebagai pegawai. Ya. Nah ini takwil. Ya. Nah di dalam beberapa ayat yang paling mudah dicari itu adalah surat Ar-Rum surat 30 ayat 58. Di situ dinyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu, ya, diberikan tiap-tiap perumpamaan bagi segala sesuatu. Oke. Ya, artinya di Al-Qur'an diberikan tiap-tiap perumpamaan. Makanya ada orang yang menyatakan bahwa kalau memang Al-Qur'an ya 100% mutasabihat. Karena di situ diberikan tiap-tiap perumpamaan segala sesuatu, ya. Jadi semua mutasabihat. Oleh karena semua mutasabihat itu, kalimat tauhid la ilaha illallah pun tetap dipahami berbeda dengan orang yang secara harfiah gitu loh, ya. Jadi nggak ada ayat yang tidak bisa dimaknai di baliknya, ya. Jadi di situ. Nah, Al-Qur'an juga bisa dipahami, jadi bukan ditafsirkan tapi dipahami sebagai bentuk-bentuk yang berbeda, tapi kalau ditarik ke hakikatnya sebenarnya sama. Contohnya langit. Iya. Ya, langit itu kan dalam bahasa Arabnya itu sama'a. Jadi sin, mim, hamzah, ya. Kalau orang menerjemahkan kan itu tinggi, sesuatu yang di atas, ya. Makanya cetakan kita ini di atas lidah kita itu kan ada namanya langit-langit, ya kan. Nah, mengapa orang di antara pelaku, ya, meditasi itu ada yang menekuk atau melipat lidahnya itu Ke atas, nempel ya. nempel di langit-langitnya itu tujuannya supaya siklus energi itu tidak pernah keluar dari tubuhnya. Oh, ditutup gitu ya. Iya. Jadi seperti itu gitu loh, ya. Jadi ini semua adalah proses. Nah, Al-Qur'an bisa dilihat dari sisi hikmahnya. Ya, jadi namanya hikmahnya itu ya udahlah bunyinya apa saya nggak perlu hafal, tapi saya tahu ini maksudnya untuk ini. Nah itu berarti hikmahnya, ya. Dan di dalam surat Al-Baqarah sendiri dalam surat 269 juga dikatakan bahwa barang siapa diberi hikmah maka sesungguhnya ia diberi kebajikan yang besar, ya. Jadi nanti bisa membaca Al-Qur'an itu ngambil hikmahnya saja. Jadi tidak perlu hafal ayatnya. Karena hafal ayat itu tidak menolong kita untuk hidup lebih baik. Iya, iya. Ya. Sekarang malah kebalikannya, Pak. Nah, Tahu bacaannya, hafal Iya. Al-Qur'annya, tapi hikmahnya nggak dapat itu. ya hikmahnya nggak dapat, misalnya hanya dipakai untuk menghantam orang, menyesatkan orang dan sebagainya. Padahal bukan begitu, gitu loh, ya. Nah, jadi disinilah kita harus bisa memahami, ya. Jadi hikmah, jadi satu tadi mengandung, ya, yang literal dan yang perumpamaan atau mutasabihat. Nah, secara umum yang mutasabihat itu dikatakan 95% dari ayat Al-Qur'an dan hanya 5% dari yang qot'i, ya.
Jadi yang betul-betul bisa dipahami secara ini. Oke. Tetapi dari kata-kata perumpamaan di berbagai ayat ada yang menyimpulkan, yo Al-Quran itu ya hakikatnya seluruh ayat 6.236 ayat itu, ya termasuk Bismillahirrahmanirrahim, ya itu adalah mutasabihat semuanya. Oke. Karena kalau kita tidak paham, kita akhirnya keliru menjalani hidup yang terpandu di dalam Al-Quran itu. Ya. Orang Islam sudah 1.400 tahun ya membaca Al-Quran. Tetapi berapa banyak pertumpahan darah di antara sesama orang Islam. Ya, itu kan berarti nggak mengerti Al-Qur'annya. Iya. Ya. Nah, itu seperti itu. Bahkan sampai sekarang juga masih Lah, seperti itu. iya, maksudnya 1.400 tahun ya, sampai hari ini kan gitu kan. Oke. Ya, nggak pernah bisa. Terus masing-masing klaim benar tapi bunuh orang. Ya, menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Padahal kalau sudah memahami hakikat, kita nggak berani ngafir-ngafirkan orang itu. Karena orang yang mengafirkan orang, ya, itu dia sendiri menjadi kafir. Dan contoh menjadi kafir itu dia akhirnya gampang kalap, sedikit-sedikit kafirkan orang karena sudah kalap. Ya, jadi di situ, ya. Itu tandanya dia kafir. Jadi kalau ada orang meskipun kelihatan berserban dan apa begitu menyesatkan orang, akhirnya dia itu tersesat. Karena tersesat itu setiap hari kerjaannya ya kamu sesat gitu. Ya. Jadi nggak tahu lagi yang benar itu gitu loh, ya. Jadi gitu, makanya hati-hati ya para netizen yang mendengarkan ini, jangan sekali-kali menyatakan kafir. Ya, karena dia nanti hidupnya sehari-hari kafir. Jangan menyesatkan orang karena dia sehari-hari nanti tersesat. Ya. Nah, bagaimana orang yang tahu? Misalnya ada orang katakanlah tersesat. Kalau orang ngerti, alim, ya diberi tunjuk, Mas, ini loh jalan sing bener itu. Iya. Nah, jadi seperti itu, bukan kamu tersesat masuk neraka. Bukan begitu, ya. Jadi ini harus kita pahami. Ini saya sampaikan karena banyak sekali orang tidak paham, ya. Nah, begitu pula ini belum nyentuh mengapa ada halal haram loh ya. Ya makanya tadi saya katakan pertanyaan itu sudah. Nanti silakan Anda bagi-bagi 15 menit, 20 menit gitu ya. Tapi ini penting supaya tahu semuanya ya. Nah, Al-Qur'an itu sendiri ya bisa dipahami yang tertulis ya. Makanya orang Jawa kalau memahami yang tertulis itu disebut sebagai kitab garing, kitab kering. Ya. Namanya kitab kering tidak terlalu banyak gunanya. Ya, itu seperti daun yang aking, daun kering, tidak banyak gunanya. Ya. Nah, sedangkan yang di dalam dada itulah yang disebut kitab teles atau kitab basah. Ya. Loh, apa ada itu di Al-Quran? Ada. Itu pada surat 29 ayat 49 ya. Nah, di sini kalau kita baca ya, saya melihat gini itu saya sendiri hafal, cuma supaya orang mau buka HP-nya ya, mau buka HP-nya ya, saya tuntun. Jadi di situ itu buka HP ya, terus buka Al-Quran tentang surat 29 ya, ayat 49 ya. Nah, di situ namanya surat Al-Ankabut ayat 49. Ya, di situ dikatakan bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm ya wa ma yajhadu bi ayatina illal zalimun ya. Itu bunyinya ya. Jadi bal huwa di sini itu Al-Qur'an. Ternyata apa? Ayatum bayyinat. Jadi ayat-ayat yang terang ya. Di mana terangnya? Fi suduril ladzina utul ilm. Jadi terang bagi orang yang sudah diberi ya, ilmu di dalam dada atau kesadarannya. Jadi terang. Ya. Jadi di situ. Nah, kalau sudah itu yang ada, makanya tadi saya katakan nggak ada urusan dengan bunyi
lahiriahnya ayat, tapi saya ngomong ini pasti ada, kamu cari di situ ya. Nah, di situ dikatakan ditutup, wama yajhadu bi ayatina illa dzalimun, dan tidaklah orang itu mengingkari ya kecuali orang yang menutupi dirinya sendiri. Jadi zalim itu bisa diartikan aniaya, bisa diartikan merugikan, tapi di sini tuh dari kata zulum itu gelap. Jadi orang yang menutupi ya. Begitu orang itu sudah menutupi dirinya sendiri, ya ayat itu sendiri tertutup, nggak pernah bisa terbaca gitu loh ya. Jadi kalau ayat itu ini ya di dalam dada itu artinya apa? Bukan hanya Al-Quran yang tertulis, termasuk Alkitab, Weda dan sebagainya, kita langsung bisa paham. Karena itu semua tidak ada yang di luar kesadaran manusia. Nah, jadi di situ ya. Nah, ini yang harus dipahami. Maka yang kita dorong itu adalah belajarlah Al-Quran, jangan hanya sampai di bacaan literalnya. Kalau ini hanya kepentingan duniawi, ya orang qiraah di lomba nanti dapat hadiah. Ya, hadiah. Bukan itu ya kan. Enak-enakan lagunya. Iya, Gitu. enak lagunya. Bukan malah dimanain. Ya, jadi kita tidak berurusan dengan bunyi letterleknya ayat itu, tapi kita mengerti ya makna ayat itu dan bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan di dalam kehidupan yang nyata. Nah, ini pentingnya ya. Nah, itu kalau dilihat dari sudut hakikat Al-Quran ya. Terus kalau begitu apa perlunya membaca yang lahiriah ini ya kan? Ini kan gini ya, ketika seorang baru belajar itu kan memang ada tulisan dia harus bisa membaca, ya kan? Kan nggak ada kan kita sekolah terus sudah sendiri, ya kan dilatih membaca, ya dari nol sampai bisa. Nah gitu. betul, jadi tujuannya itu. Tetapi kita tidak boleh mandek, ya di situ, ya harus mulai mendalami, ya pertama mendalami. Ya tafsir, ya kalau tafsir itu ya tentu bisa siapa saja di Indonesia ini aja ada tafsirnya Mahmud Yunus, ada tafsirnya Hamka, ada tafsirnya macam-macam, dan tafsir. Bisa bermacam-macam pula penerjemahannya, ya jadi di situ bahkan yang dikatakan Al-Quran dan terjemahannya itu juga penafsiran karena menerjemahkan itu, ya itu menafsirkan, gitu loh, ya kan nggak bisa kan ada kata terus diterjemahkan letterlek gitu kan nanti nggak bunyi, ya kan. Nah ya seperti gini kan kalau kita terjemahi apa ini letterleknya ya, ini tak bukakan terjemahan letterleknya. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu, di dalam mengingkari ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi di sini orang akhirnya wah aku nggak zalim, dia yang zalim. Ya, padahal tadi saya kan tidak, ya tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Tuhan itu kecuali yang masih gelap, ya kan itu tadi sadar dadanya masih gelap, masih terselimuti, ya? masih peteng sehingga nggak ngerti membacanya gitu loh, ya. Nah ini kan harus dipahami dengan baik gitu loh. Nah agar bisa memahami memang perlu belajar yang harfiah itu apa sih? Untuk wacana, untuk kosakata, ya. Jadi misalnya gini, ada anak umur 6 tahun melihat hantu, tapi karena wacananya itu belum punya, dia hanya aku melihat gini, apa itu pokoknya. Nah jadi kan begitu ya. Jadi tujuan untuk mempelajari yang lahiriah itu agar wacana kita itu ya itu semakin luas, semakin bisa membuat bandingan-bandingan, perumpamaan-perumpamaan, ya. Jadi namanya perumpamaan ya tetap perumpamaan, tidak bisa namanya perumpamaan itu apa itu artinya begini. Contoh misalnya
Di Al-Quran tadi kan dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan segala sesuatu. Benar. Artinya nggak butuh orang menjelaskan. Tidak serupa dengan segala sesuatu. Tapi kalau saya bilang nggak butuh penjelasan, kan orang bingung, ya kan? Terus dibuat perumpamaan. Contohnya, ya Tuhan itu tidak seperti kamera, tidak seperti nabi, tidak seperti malaikat. Nah itu perumpamaan, ya. Nah di sinilah yang bisa mengerti begitu kan, kalau hatinya sudah tidak tertutup lagi. Iya, iya. Iya. Jadi di sini harus bisa membedakan. Ada orang yang diberi perumpamaan, tapi malah mengecam, kok perumpamaan gitu. Namanya perumpamaan kok dianggap benar. Iya. Ya, namanya perumpamaan itu ya perumpamaan supaya orang itu bisa menangkap perbedaannya. Ya. Oke, sekarang baru halal dan haram. Mengapa ada, ya kan? Iya, iya, iya. Al-Quran itu tidak turun di ruang hampa, ya. Jadi seandainya Al-Quran itu turunnya di Jawa, akan berbeda dengan yang ada di Timur Tengah. Timur Tengah. Ini yang harus dipahami, gitu loh ya. Makanya berkali-kali saya ingatkan pada surat Ibrahim, surat 14 ayat 4, ya. Itu penting untuk bisa memahami. Oh iya ya, ternyata terikat dengan ruangannya, ya. Jadi kalau kita lihat surat Ibrahim, ya, ayat 4, supaya saya bisa menjelaskan kata-katanya ini, kita lihat dulu, ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ya. Di sini dinyatakan dengan kalimat Arabnya wama arsalna. Jadi artinya apa? Kami, nah itu kami ya. Kami tidak mengutus, ya, min rasuli, dari seorang rasul pun, ya, illa bilisani qaumihi, kecuali dengan lisan, dengan bahasa, sastra dan budaya kaumnya, ya. Jadi Al-Quran ini bunyinya begini karena kaumnya kaum Arab. Bukan makanya juga menggunakan bahasa Arab, ya. Bukan di Jawa. Kalau Jawa mungkin ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa sudah pasti. Karena supaya lebih tegas lagi kan terus bunyinya begini kan, liyubayyina lahum. Jadi tujuannya agar Rasul itu bisa menjelaskan dengan bahasanya itu kepada kaumnya. Ya, gak mungkin kan orang Arab dijelaskan orang Jawa, kan susah nanti kan, gitu loh ya. Pripun. Iya. Jawa kok dijelaskan orang Arab, Pak? Iya, ya tambah bodoh. Gitu loh ya. Karena di sini berbagai macam ilmu sudah ada. Ya, terus dijelaskan oleh ilmunya yang lebih rendah. Gitu loh ya. Nah, di sini kan dikatakan fayutillah mayyasha wa yahdi mayyasha wa huwa azizul hakim. Jadi artinya Allah membiarkan. Jadi bukan Allah itu menyesatkan, Allah membiarkan orang itu tersesat. Karena apa? Orang tersesat atau tidak itu karena kemauannya sendiri, bukan dibuat oleh orang lain, ya. Ya, mau sesat monggo, itu ada nanti di surat An-Naml, ya. Jadi itu ada. Jadi mau bersyukur monggo, mau sesat monggo, ya kan. Allah sudah memberikan, ya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan Allah sebagai provider yang memberikan dengan kita sebagai pengguna. Jadi tidak boleh pengguna itu ngeklaim, ya, bisa karena dirinya sendiri, tidak bisa. Mau sendiri iya, tapi bukan karena dirinya sendiri, ya. Nah, misalkan kan di surat Shot, ya, surat 37 ayat 96, di situ kan dikatakan Allah khalaqakum, Allah menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan. Itu maksudnya fasilite untuk bisa kamu mengerjakan itu saya berikan, itu sudah saya fasilitasi. Tapi fasilitasi kamu gunakan untuk bunuh orang, bukan Allah loh. Kamu menggunakan dengan kemauanmu, dengan nafsumu untuk bunuh orang. Nah, di situ. Ya. Nah, di sini harus bisa memahami antara
makna sebagai provider dengan pengguna, ya. Ya, provider itu ya kayak yang sekarang punya wifi pusatnya dan sebagainya kan. Kayaknya Starlink. Iya, Kita Starlink. yang memakai. Iya, terus kita tinggal pakai kan. Mau dipakai apa saja, nonton porno, nonton apa, ya kan. Tergantung kan. Ya, tergantung. Mau nonton yang baik-baik tergantung, ya kan. Oke. Jadi seperti itu. Kayak ini Ya. ya Pak ya, orang Iya. yang bawa pisau buat apa namanya ngirisin bumbu nasi goreng kan Iya. positif. Kalau kita buat nyongkel pintu kan maling namanya. Iya, nah makanya sudah pernah saya jelaskan ya di Ngaji Roso ini, akan tetapi manusia itu terjadi saling bertemu. Oke. Nah, ketika saling bertemu ini tentu ada yang membawa oleh-oleh, ya. Misalkan ketika orang Arab berdagang ke sini, ya dia kan tetap bawa oleh-olehnya ya Al-Qur'annya, ya. Terus supaya banyak teman, dia nyampaikan gini loh ajaranku ini. Tapi itu sebelum politik masuk, maka tidak terjadi persoalan ketika ada orang Arab menyampaikan Al-Quran, mengajarkan di lingkungannya. Karena politik belum ikut-ikutan ya menggunakannya, ya. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Badan boleh kebakar habis liburan. Pulangnya tetap pilih yang nyaman dengan Green SM. Space-nya lega, jadi bisa leha-leha. Siamu Arifati. Green SM tiba lebih baik. Download sekarang. Nah, ya. Tapi setelah itu merebak di masyarakat, terjadi berbagai kepentingan, politik masuk, Oke. ya. Dan politik masuk itulah yang membuat sampai hari ini agama tetap harus ada kementeriannya, ya kan? Agama tetap harus masuk di dalam kolom KTP-nya, ya. Kalau itu bebas, ya, apakah kita bisa bebas? Bisa, kalau suatu saat kita sudah betul-betul merdeka. Jadi kalau kita tidak bebas itu karena kita belum merdeka, ya. Kalau kita memang sudah betul-betul merdeka, sudah nggak perlu lagi agama dicantumkan di kolom agama, itu sudah merdeka. Karena tidak perlu kan orang sudah merdeka itu tuh ngintimidasi orang, ya kan? Tidak perlu orang yang merdeka itu juga hidupnya tercekat oleh kondisi yang berbeda. Berarti tolak ukur merdeka itu ya satu-satunya hilangkan menteri Kita agama. bisa mengaktualisasikan. Jadi kita disebut merdeka ketika kita sudah bisa mengaktualisasikan diri kita sebagai dokter yang melakukan dokter dengan baik, diri kita sebagai guru yang menjadi guru yang baik, ya, tidak lagi tergantung AIU. Sesuai Jadi profesi di situ. kita Iya, masing-masing. profesi kita, ya. Nah, jadi di situ. Nah, jadi akhirnya agama dipakai sebagai itu. Tapi kan kita sulit terus menyalahkan. Kalau gitu saya orang Jawa tidak perlu beragama Islam, kan tidak bisa begitu. Karena kehidupan sosial itu dibangun melalui jaring-jaring kehidupan, ya. Jadi kita ya sudah, mosok kita mau menyalahkan mbah kita, ya. Kan tidak ada mbah kita, tidak ada kita. Benar. Jadi tapi jangan kebacut. Ya, orang Jawa kan ada kata kebacut kan. Kebablasan, keterlaluan. Oke, Islam kita terima, tapi sesuai dengan bunyi ayat harus kontekstual dengan lingkungan hidupnya. Ya. Dengan kultur yang ada. Kultur yang ada. Jadi sesuai dengan bunyi tadi kan, kecuali dengan bahasa kaumnya. Lah kaumnya ini kaum Jawa, ya jangan digunakan kaum yang lain kan gitu kan. Ya ini yang harus dipahami dengan baik, ya. Nah, makanya di situ juga dikatakan ya kan, bagi yang apa ini mendapat petunjuk ya silakan, ya. Jadi di situ. Jadi dan memberi petunjuk kepada siapa yang menghendakinya. Mayasa itu menghendakinya, bukan dikehendaki.
Ya, karena Allah itu sudah memberikan fasilitas. Udah, kamu kepengen apa? Sesat, monggo tak kasih. Ya kan, tapi tanggungan dewe hasilnya. Ya kan? Kamu kepengen dapat petunjuk, ini saya kasih. Ya. Jadi seperti itu. Lah kalau dikehendaki Allah kan nanti jadi wayang yang tidak berfungsi. Iya. Iya. Ya, kalau dikehendaki Allah kita boleh bunuhi orang, aku dikehendaki Allah kok. Sendiko Ya. dawuh. Iya, sendiko dawuh kok. Korupsi boleh mau dikehendaki Allah kok, kan gitu. Ibarat Ya. wayang dan dalang kan. Ya, iya. Jadi kita diberi kehendak, tapi kita difasilitasi untuk bisa berkehendak. Nah, kitanya yang bertanggung jawab. Segala Gitu. konsekuensinya atas pilihan kita. Ada konsekuensi, ada pilihannya. Oke. Terus sekarang itu tadi kan karena Al-Quran itu turun ya pada ruang geografis tertentu, bukan semuanya, pada ruang geografis tertentu, ya apa jadinya? Ya ada yang tidak boleh kan, orang itu di wilayah itu begini begitu. Iya, iya. Ya, nah larangan itulah disebut haram, ya kan? Jadi di situ. Jadi jangan dilakukan. Nah, terus apa? Yang baik maka disebut halal, ya kan? Tapi kan untuk menghadapi halal haram itu tidak bisa seperti menghitung kelereng di dalam ini mangkuk, ya kan? Tetap harus dihitung betul, harus dicermati, ya kelereng ini supaya tidak jatuh gimana, ya. Makanya terus seperti bunyi apa ini haram misalnya makan babi yang ada di surat Al-Maidah ayat 3 atau di surat Al-An'am ayat 145, di situ ada keterangan kan, boleh bagi yang terpaksa, ya. Nah ini pun nggak bisa dilawan, itu nggak boleh ngada-ngada, enggak, bunyinya memang begitu kok. Bunyinya begitu. Ya Pak. boleh yang terpaksa. Dan Ya itu kan? enak loh rasanya, Pak. Iya, ya kan. Nah, itu kalau makna lahiriah loh. Iya, iya. Ya, mengapa ada orang yang sudah betul-betul ya jalani makrifat tapi dia makan babi misalnya, ya. Karena dia sudah tahap makrifat itu begini, makanya nggak boleh dilawan dengan yang syariat tadi. Itu kan larangan itu bukan larangan fisiknya. Jadi jangan makan daging babi, artinya apa? Hidupmu itu ya jangan kau penuhi dengan sifat-sifat babi, kan seperti itu. Tabiat-tabiat babi. Tabiat-tabiatnya, bukan bendanya, kan gitu kan. Ya, Ini nah yang itulah perlu. Ha-ha. kalau sudah, tapi kan di sini dikacaukan antara yang syariat jangan, ya makanya saya selalu jangan. Kalau yang masih syariat ya udahlah, jalani aja syariat dengan baik, ya kan. Ya, orang yang marifat pun nggak akan, orang yang marifat loh ya, bukan tahu ilmu makrifat, yang marifat pun nggak akan tergini, aku makan babi boleh kan, nggak akan gitu loh ya. Karena saya itu juga punya guru yang melakukan gitu tapi nggak berani di hadapan orang Nggak perlu dipublish. ya, karena nggak perlu dipublik gitu loh ya. Jadi suatu hari dia kedinginan ya, suatu hari karena kedinginan dia butuh whisky ya, karena whisky itu kan beda dengan bir, kan sedikit aja kan panas itu Iya, kan. iya, iya. Nah jadi minum itu ya. Sesuai kultur mungkin, Pak ya. Iya, Dengan kita ya. apa gitu. Minum itu, tapi dia hanya bilang kepada teman dekatnya yang sama-sama guru kan gitu kan ya, tapi ya aku gak berani ya minum di luaran kan gitu kan ya. Ya jadi inilah disebut mengapa tadi dalam suluk linglung semua ini yang syariat itu adalah tata krama ya. Namanya tata krama ya nggak ada kaitan langsung dengan alam gaib ya, namanya tata krama ya. Alam gaib ya harus lewat dengan cara yang gaib gitu kan ya. Itu tadi meningkatkan apa itu pranawa dengan cara melatih, karena tidak bisa ujuk-ujuk, melatih ikhlas itu melatih ya. Nah kalau secara syariat ya orang bisa memperdebatkan, oh ini ada cacing pita, ada misalnya babi ya kan, secara syariat. Tapi nanti ada yang bantah, itu bangsa Cina bisa satu kena
1,4 miliar juga gak anu gitu kan. Masyarakat teman-teman yang di Bali juga setiap hari makan babi ya. Wah iya, itu Main-main contohnya aja, kan. seperti itu. Terus ada yang kalau makan babi itu kulitnya itu buruk ya kan. Tapi lo itu bintang-bintang film Cina itu Ya, makan babi semua Korea. iya kan. Jadi kalau yang syariat bisa saling dipertentangkan, makanya nggak perlu. Makanya teologi itu ya sudah, saya percaya nggak makan babi ya nggak makan. Titik. Masalah. Yang mau makan ya silakan. Iya, yang mau makan kita nggak urusan, karena itu personal. Personal. Itu jadi kita itu dalam hidup itu, dalam tata krama itu harus bisa memahami yang personal dan harus bisa memahami yang publik. Oke. Ya. Jadi makanya di negara yang maju ada ruang publik, ada ruang privat. Ya, ruang privat itu misalnya diberi tempat merokok. Jadi kalau merokok harus di situ. Kalau tidak di situ ya kena denda kan gitu kan. Ya. Oke. Tapi kalau kita ini tatarannya masih syariat, tatarannya lo ya, bukan kesadarannya lo ya. Itu juga sulit ya. Contoh di Jakarta itu pernah dulu ya, di halte-halte itu siapa yang merokok terus membuang puntungnya di situ dikenakan denda 50 juta gitu kan. Tambah merokok, soalnya nanti kalau ditangkap kamu denda 50 juta ya nggak punya Pak, uang aja hanya baru bisa dipakai sebatang rokok, jadi gitu. Ya kan. Nah itu, tapi kalau negara maju kan tidak begitu. Benar. Ya, semua sudah ada tempatnya, sudah ada ininya. Ya, nah itulah makanya tata krama itu harus disesuaikan nanti dengan yang hakikat. Jadi kalau yang tata krama dan yang hakikat itu sudah mulai berimpitan, ya hidup itu enak. Hidup itu Enak ya, Pak ya, seimbang. ya bebas, makmur dan sebagainya. Nah, ini Jadi di di situ. sini udah jelas ya teman-teman antara halal dan haram ya kita bedah hari ini. Teman-teman jangan lupa tanggal 28 ada kelas Mi'raj Kesadaran. Teman-teman bisa langsung daftar atau di admin Ngaji Rasul. Teman-teman bisa daftar untuk tanggal 28 Maret 2026 Pak ya. Nanti ada Pak Kozin dan Abah Setu. Oke. Pak Kozin, masalah bicara tentang keyakinan, saya itu di Bali itu dulu itu sering ikut-ikut belajar keyakinan orang lain ya. Kan banyak di sana ada Hindu dan lain sebagainya. Itu orang langsung menyesatkan saya gitu loh. Menyesatkan, kamu kafir, kamu sesat. Nah, dalam konteks ini, kalau iman kita goyah hanya karena membaca kitab agama lain, apakah yang goyah itu imannya atau egonya Pak Kozin? Loh, gini loh, sebenarnya keyakinan itu ya lebih berkaitan dengan ego, tapi bagi yang bisa meninggalkan ego, keyakinan itu menjadi iman. Jadi jangan dibalik. Kebalik ya? Iya. Jadi umumnya secara lahiriah ya itu karena ego. Ya, orang beragama itu secara lahiriah itu karena ego. Oke. Ya, kan nggak berani orang beragama itu misalnya saya nggak puasa. Oh, saya puasa kan karena untuk ditunjukkan orang. Menunjukkan orang itu ego, eksistensi saya. Oh, malah yang nggak puasa itu yang nggak ego ya, kita sembunyi dah. Nah, iya. Kita makannya sembunyi-sembunyi biar. Nah, iya kan tidak diketahui orang kan itu. Pokoknya semua yang harus di publik ya itu ego. Semua yang harus Iya, yang itu harus sebenarnya publik. ego ya. Iya, nah begitu kita sudah bisa meninggalkan ego kan jadi iman. Nah, iman kan nggak diketahui oleh orang lain. Ya, makanya di Al-Quran ada imanuka, ya, imani, ya. Jadi imanukum, imanmu, imanku, iman kamu, imanuhum, iman mereka. Ya itu dalam petik kan di dalam batin. Berarti selama ini saya salah dong, saya menganggap orang yang berjubah, yang itu orang yang beriman, itu salah ya? Enggak, itu kan manifestasi tata krama. Oke. Nah, di situ ya. Jadi ya nanti saya percaya ya memang bangsa ini diterpa oleh berbagai kekuatan dari luar. Ya, tapi saya percaya karena leluhur kita dulu itu
menyiapkan ya tanah Nusantara ini untuk manusia-manusia yang bisa mengabdi ya pada kebenaran ya, maka nanti pelan-pelan itu akan berubah. Nah, supaya ada perubahan ya kita ngomong-ngomong begini ini. Iya, ini kan supaya ada perubahan. Benar banget. Supaya kita tidak mudah menyudutkan orang, tidak mudah ya menekan orang, supaya kita bisa mengerti. Kalau kita sudah bisa mengerti, itu satu, kita sudah bisa jalani sila ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, karena itu value bagi orang beragama yang mengerti sila ketuhanan Yang Maha Esa, sudah mengerti loh ya, maka ia hanya menunjukkan kebaikan agamanya saja, tidak punya urusan dengan yang dilakukan menurut agama orang lain ya. Jadi nanti semua masing-masing orang dalam beragama itu menunjukkan kebaikannya, dan kebaikan itu kalau dikumpulkan nanti sebagian besar sama. Jadi kita memang tidak perlu mengatakan agama itu sama, tapi kalau kebaikan itu dikumpulkan sebagian besar sama ya. Seperti kata Gus Dur kalau nggak salah, nah, iya, itu tidak kan? tidak akan nanya agamamu kan. Iya ya. Jadi di situ orang agama apapun pasti mengajari tidak boleh menghina orang. Kebaikan lah intinya Ya, Bapak sini. iya kan. Agama apapun tidak boleh mencuri, ya. Agama apapun tidak boleh mabuk-mabukan, ya kan. Jadi semua itu kebaikan itu nanti kumpul, ya. Semua agama mengajarkan berkehidupan yang bertata krama. Benar. Semua agama mengajarkan bisa menghormati orang lain, ya. Walaupun prakteknya banyak yang tidak bisa menghormati orang lain itu, gitu loh ya. Ya, hanya menghormati kelompoknya sendiri, bukan orang lain, ya. Jadi semua agama mengajarkan kehidupan untuk saling hidup berdamai, tidak bertikai, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadinya. Tapi sekarang malah agama itu dibuat malah mengkotak-kotak ya. Itu tadi karena ditunggangi oleh kepentingan politik. Jadi di situ gitu. Oke. Jadi kita harus sadar ya. Iya, kita harus sadar. Supaya ya. tidak seperti itu gitu loh Pak Gojin ya. Betul. Jadi di situ. Pak Gojin, sering kita takut belajar agama lain karena khawatir tersesat. Tapi apakah mungkin justru yang takut itu bukan ruh kita, melainkan identitas yang lama ini kita bangun kembali gitu loh? Ya, jadi gini, tadi kan saya katakan bahwa dalam hidup ini ada DNA lahir, ada DNA batin, ya kan? Nah, ketika DNA batin kita ini misalnya dilahirkan di negara yang berbeda, ya kan? Terus di sini masuk agama lain, ya. Lah dia menjadi ada pertentangan. Jadi di situ, ya. Kalau misalnya di luar agamanya A, terus secara lahir di sini juga ngikuti A, nggak ada persoalan. Ya dia langsung aja otomatis seperti begitu. Ya, tapi kan ada kan. Terus mulai ini. Nah, ada pula orang yang ingin belajar banyak, itu karena memang dia secara lahir dan batin itu kepingin memperluas wacananya, ya. Jadi agama apa saja dipelajari, dan pada akhirnya malah dia tidak beragama apapun. Ya, itu banyak. Ya. Jadi A dipelajari sampai dalam, B dipelajari sampai dalam, C dipelajari sampai dalam. Ya, akhirnya nggak pindah. Akhirnya nggak memeluk salah satu. Walaupun dari keluarganya mungkin dia dari agama A atau B atau C. Ya, nah, ini orang yang dulunya berkelana ingin mendapatkan wacana hidup yang luas. Ya. Kalau orang bertanya apa gunanya, ya pasti ada gitu loh. Karena manusia itu kalau berkelana dengan punya niat, punya tujuan, ya kan berarti nggak hilang. Nanti dalam kehidupan yang akan datang berfungsi lagi. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak boleh ngejudge ya kamu? Ya nggak boleh ngejudge. Ya biarin saja. Ya saya termasuk dari kecil belajar agama apa saja.
Ya, tapi saya kan punya kesadaran, saya dilahirkan di keluarga Muslim, ya, orang tua, ayah, ibu, nenek, kakek semuanya. Ya, kita harus hidup damai dengan mereka. Iya. Jadi nggak perlu ngubah agama, tapi mengerti semuanya. Benar-benar. Nah, akhirnya bisa menghargai siapapun. Itu yang paling penting Pak Gus. Iya, jadi di situ. Saya di Surabaya biasa. Saya pamit pada ibu ketika masih SD SMP begitu. Mau apa? Ke kelenteng Buddha. Untuk apa? Untuk cari buku. Jadi saya kalau ke kelenteng, ya, atau ke pura dan sebagainya di Surabaya itu bukan untuk datang, tapi untuk cari bukunya. Iya. Dan itu biasanya dikasih. Gitu. Saya kan bilang, saya murid SMP agama Islam, tapi ingin tahu ini dikuasai. Jadi seperti itu, gitu loh ya. Keren. Kan yang sana juga senang kan, supaya kita ini tahu anunya dia, seperti gitu ya. Jadi seperti itu ya. Bahkan bukan hanya tentang agama, bahkan di Surabaya itu ada konsulat Amerika, ya, ada juga konsulat Uni Soviet pada waktu itu, ya, belum Rusia, Uni Soviet. Datang juga, dikasih majalah-majalahnya banyak. Jadi agar mengerti, meskipun tidak jadi orang komunis, tapi mengerti sebenarnya apa. Ya, ternyata setelah kita belajar macam-macam itu, ada beda antara pengetahuan yang diberikan dan praktek di lapangannya. Itu selalu terjadi seperti itu. Ya, kalau kita misalnya mempelajari kitab-kitab komunis gitu, mempelajari anunya ya tujuannya kemanusiaan. Tapi nanti di prakteknya bisa beda tergantung kondisinya gitu loh ya. Ya. Jadi semua itu gitu, makanya menambah wawasan itu perlu supaya bisa melihat mana yang di dunia praktek, mana yang hakikat ya. Nah, kalau hakikat nggak ada masalah, belajar apa saja. Jadi di situ. Tapi masyarakat kita terlalu prematur, dikit-dikit langsung kamu kalau belajar itu kafir. Lah, karena memang ya kita harus baca, jangan nyalakan masyarakat kita. Jadi ini alam ini digiring ya. Jadi alam orang-orang luhur itu, wah, orang ini supaya bisa sadar, biar masuk dulu ke negeri ini. Karena di sini sudah terjadi pertemuan segala macam hal. Iya, bener banget. Ya kan, nanti bisa belajar. Jadi di situ. Nah, memang ada yang baru tahap belajar. Orang yang biasa tahap belajar itu ingin mempraktekkan. Ya, kayak orang baru belajar silat, pengen menunjukkan kemampuan silatnya. Ya kan, tapi yang sudah bannya itu sudah tinggi ya. Ada yang menggunakan ban merah apa tinggi sekali, bukan merah. Biasanya sudah merah jambu atau apa itu tinggi sekali. Atau kalau karate ban hitam, ada yang sudah ban hitam dan 7 misalnya, ya malah dia diam, tidak banyak menunjukkan itu. Tapi yang baru sabuk-sabuk awal kan. Mukulin orang di jalan-jalan. Jadi kita juga harus tahu masyarakat memang dalam kondisi begitu. Dan itu di Indonesia ini untuk dididik. Karena Indonesia inilah nanti tempat perubahan. Maka kita harus sabar melihatnya. Ini tempat perubahan. Gitu loh. Ya, dunia lain nggak bisa jadi tempat perubahan karena orangnya sudah stuck. Ya. Di sini tuh masyarakatnya fleksibel ya, Pak? Tuh iya, makanya apa saja kan masuk. Ini tempat perubahan. Kalau yang lain sudah stuck. Ya, misalnya kita hidup di Norwegia, ya stuck karena apa? Iklimnya dingin. Ya, kita nggak bisa lagi kan menerapkan seperti yang di iklim panas. Tapi kalau kita ingin menerapkan, jadi bersinggungan dengan orang lokalnya yang sudah biasa ya hidup seperti itu. Tapi kalau di sini kan enggak. Di sini ini memang tempat perubahan. Nah, tempat perubahan itu tidak enaknya ketika di masa transisi. Gitu loh. Pasti ya. ada gejolak di situ ya. Penuh gejolak, macam-macam terjadi. Ya, tapi nanti setelah mulai mapan baru. Nah, kalau ini kan gini. Seperti yang sudah saya sampaikan kan. Kita ini menuju zaman
istilahnya itu kebangkitan kesadaran besar. Jadi akan ada Qiyamatul Sugro, ada Qiyamatul ya Kubro ya. Jadi Sugro sama Kubro. Nah, Sugro ini adalah kebangkitan perorangan. Baik personal ya. Iya personal. Tapi nanti di sini bakal terjadinya kebangkitan besar. Ya. Nah, makanya dikocok di sini ini dengan berbagai macam aturan dikocok terus. Berarti tempat kita ini tempat untuk meramu sebenarnya. Iya meramu. Ya. Nah, nanti sambil lahir ya generasi yang sudah moksa-moksa itu banyak lahir. Ya. Nah, lahir kembali bukan untuk menyempurnakan dirinya, tapi untuk menunjukkan ya buah dari alam moksa itu. Keren. Nah, jadi di situ. Jadi kita akan terbangun jadi negara yang seperti yang dikatakan di dalam wayang kulit, negeri kang kaiko adi dasa purwa loh, kayak begitu itu ya kan, panjang punjung ya. Nah, dan seterusnya. Iya. Pak Qasim, dalam perjalanan spiritual, apakah mengenal keyakinan lain bisa menjadi cermin untuk melihat diri sendiri lebih jernih atau seperti apa? Enggak. Jadi spiritual itu memang kita ini sudah ada jalurnya. Sudah ada jalurnya? Loh, sudah ada jalurnya. Kan tadi setiap orang itu punya misi. Ya kan? Punya misi. Lah, orang berguru itu kan siapa tahu sejalur dengan misinya. Jadi di situ ya. Makanya orang Jawa dulu tidak pernah melarang orang berguru ke tempat lain itu. Ya. Tidak dipermasalahkan. Ya? Tidak dipermasalahkan. Bagus, selalu yang diajarkan kalau kamu berguru yang tuntas. Maksudnya berguru kepada si A, tuntas. Terus nanti berguru kepada yang lain. Nah, nanti akan ketemu mana yang cocok dengan spiritualnya. Ya, jadi di situ. Karena apa? Karena ketika orang yang sudah sampai pada bumi sukma, ya, kan saya pernah membahaskan di sini yang 7 lapis kesadaran itu kan. Nah, kalau sudah sampai pada bumi sukma, itu akan meninggalkan berbagai jalan, kecuali jalan dirinya sendiri. Ya, tapi kalau masih di bawah itu, bumi sukma itu yang ke-6. Kalau masih ke-5, 4, apalagi tambah 3 dan 2, ya, itu belum menemukan jalan buat dirinya, maka ya ikut-ikutan. Kayak orang bingung kan, bes ikut sana aja. Jadi seperti itu, ya. Terus ada yang bisa diyakinkan oleh orang yang diikuti, sehingga misinya sendiri malah hilang. Jadi seperti itu, gitu loh ya. Jadi kita dorong justru orang supaya bisa banyak belajar, sampai akhirnya menemukan jalan yang paling cocok buat dirinya. Ya. Jadi kebenaran itu kan apabila itu cocok buat dirinya, bukan buat orang lain. Ya, kebenaran orang lain ya cocok buat orang lain itu, gitu loh ya. Sama dengan makanan, kan ada yang alergi, ada yang tidak. Padahal kalau secara agama itu disebut makanan yang halal, tapi tetap ada teman saya begitu ikan laut, nggak mau. Kenapa? Gatal-gatal semua. Nah, berarti kan padahal kalau ditinjau makanannya kan dia makanan halal. Iya kan? Kalau dia Islam ini makanan halal. Tapi tubuhnya ternyata menolak. Tidak ngikuti Islam yang tadi kan gitu kan. Nolak gitu. Ada nggak mau makan daging, padahal umumnya daging itu penuh gizi gitu kan. Tapi ada. Kalau kita tanya juga begitu, kenapa nggak makan daging? Habis itu terus sakit perut, terus ini itu. Nah, jadi itu perorangan ya. Jadi nanti manusia itu akan semakin sadar. Tapi kita ini diperlukan untuk sesuluh, untuk memberikan penerangan, ya. Jadi memberikan penerangan supaya orang lain pada akhirnya bisa membuat obornya sendiri, bukan obornya orang lain. Nah, jadi di situ. Iya, obornya sendiri, ya. Jadi kalau obornya orang lain mengikuti orang lain kemana? Padahal kesasar akhirnya gitu loh ya. Jadi obornya sendiri. Nah, jadi guru yang benar itu hanya memberikan penerangan, bukan mendoktrin, ya. Iya, tapi memberikan penerangan. Nah, lalu bagaimana nih Pak? Banyak kan sekarang kita lihat fenomena-fenomena yang
ketika kita tidak sama dengan si A, ketika kita tidak setujuan dengan si A, akhirnya oh kamu kafir, kamu. Nah, fenomena ketika kita cepat memberi label sesat, apakah itu lahir dari kejernihan hati atau dari ketidaksiapan menerima keluasan Tuhan itu sendiri? Bukan, karena dia masih di lapisan emosi. Ya, jadi lapisan emosi itu sudah saya terangkan kan. Manusia itu pertama lapisan fisik, ya. Ya, kalau Jawanya itu berarti bumi retno. Terus kedua dia lapisan emosi, tapi ini dalam klasifikasi reptil. Ya, buminya disebut bumi kalbu atau reptil. Ya, reptil itu apa? Kalau itu cocok ya diambil, kalau tidak cocok ya dia lari. Ya. Nah, ketiga itu bumi jantung. Nah, ini yang buruk, tambah lebih buruk, lebih tinggi tapi lebih buruk. Karena dia selalu menjudge yang berbeda dengan dirinya, kafir, sesat, buruk, masuk neraka, ya. Masuk neraka, nerakanya sudah dikatakan well, ya. Jadi seperti itu, ya. Dia tidak bisa menghargai orang yang berbeda dengan dirinya, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu karena titik perkembangan emosinya masih mandek, masih di situ. Jadi belum bisa melewati ini. Sama dengan pesawat terbang kan, kalau masih di bawah awan itu masih penuh goyangan. Ya, kalau ingin tidak ada goyangan ya lebih tinggi, lebih tinggi dari awan itu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Teman-teman jangan lupa ya untuk pendaftaran tanggal 28 Maret 2026 nanti ada kelas Mi'raj kesadaran. Teman-teman bisa daftar lalu melalui admin Ngaji Roso. Nanti ada Pak Kozin dan Abah Setu ya. Terakhir mungkin soal itu, apa tuh namanya, kenapa non muslim itu dilarang masuk haji itu? Iya. Coba terakhir ya. Oke. Ya, apa yang terakhir? Terakhir. Iya. Soal itu loh, namanya menjadi haji tanpa berhaji. Iya. Mungkin ini yang terakhir ya. Yang menjadi haji tanpa berhaji itu gimana? Orang bisa menjadi haji tanpa berhaji. Oh iya, ya sama, tinggal melihat dari sisi syariat atau dari sisi ya goibnya atau dari sisi hakikatnya, ya kan? Kalau dari sisi syariat itu ya orang harus mengikuti seperti apa adanya. Kan syariat itu fisik, ya kan? Nah, kalau dari sudut hakikat ya tidak perlu datang ke sana, ya. Kalau dari sudut hakikat, karena kalau dari sudut hakikat itu mempertanyakan ya haji ke sana itu untuk apa? Iya. Ya. Jadi di situ. Jadi makanya kalau orang itu jadi hakikat sudah mengerti makna hajinya ya dia sudah berhaji. Ya. Sekaligus apa saja ya dia sudah berhaji karena dari sudut hakikat. Ya. Jadi seperti yang saya tulis misalnya di buku saya, dari tinjauan syariat ya sekedar untuk menjalankan ajaran agama. Tapi nanti dari sudut hakikat itu bertahap, ya kan? Yaitu ya kan dikatakan di situ itu bahwa tidak ada haji kecuali di Arafah. Ya la hajja illa bil Arafah, ya tidak ada haji di Arafah. Nah, di Arafah itu apa? Wukuf. Wukuf itu apa? Menenangkan diri. Ya, jadi itu ngajari orang kalau kamu sudah bisa tenang, cun, ya di situ. Berarti sudah haji. Padahal di sini. Berarti tidak perlu kita jauh-jauh ke. Iya, tapi kan tadi kan yang syariat ini kan tata krama. Tata krama ya. Ya, kalau sampai betah dirasanya orang ya nggak apa-apa, nggak pergi ke sana gitu loh ya. Tapi kalau nggak betah ya sudahlah, kalau punya duit ke sana kan gitu. Ya.
Jadi ini kita harus membedakan tata krama atau ya spiritualnya. Ya kalau spiritualnya begitu sudah jun, ya sudah arafah, kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tapi mengenal diri itu kan nggak bisa diklaim. Iya. Iya kan? Banyak orang kan karena sudah ngaji di situ, aku sudah kenal diri. Nah begitu ditanya, lalu dirimu sopo? Gak ngerti. Ya kan, ya berarti belum mengenal diri kan gitu kan. Ya kan diri tadi ada punya misi. Iya benar banget. Jadi mengenal diri ya mengerti, oh diriku itu ternyata punya misi ini. Ya karena misinya ini harus saya lakukan Sesuai track kita ya. iya sesuai dengan misi yang sudah kita dulu berjanji, kan sebelum lahirnya berjanji kan ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arabnya kan dikatakan di situ alastu birabbikum qalu bala ya. Sayangnya diterjemahkan alastu birabbikum itu bukankah aku ini Tuhanmu. Itu salahnya kan gitu kan. Jadi Rob itu adalah yang memberikan aturan. Jadi itu sama dengan gini loh. Apakah aturan ini cocok sampai awakmu? Nah gitu loh. Ya. Lain kan kalau apakah ini Tuhan? Tuhan itu kan nggak bersosok. Iya. Terus ya apa mengetahui omongannya kan laisa kami hilisai. Ya. Lah iya kan. Lah kalau apakah ini Tuhanmu kan berarti ono sosok. Iya. Ya kan gitu kan. Lamanya laisa kami hilisai ya nggak ada suaranya. Nanti kalau ada suaranya ya belum tentu suaranya Tuhan, bisa suaranya setan kan gitu kan. Ya. Jadi di situ. Tapi itu maksudnya adalah wis cocokkah kalau kamu milih yang itu gitu loh. Oke. Dijawab. Qalu bala ya. Rombongan kami akan turun kan itu banyak. Kan setiap kelahiran itu nggak pernah satu orang til gitu. Satu saat ini, ti ini berapa orang yang dilahirkan ke dunia itu, ya. Nah itu yang jawab bareng-bareng, ya. Jadi di situ. Luar biasa sekali Pak Kojim. Waduh, pokoknya muntah-muntah gitu. yang penting ini Mas, kuat suarane tonggo. Nggak usah haji kalau luar biasa sekali ya perspektifnya Pak Kojim. Terima kasih banyak Pak Kojim. Sami-sami. Kita ketemu nanti teman-teman ya di Mi'raj Kesadaran tanggal 28 Maret di Novotel Mangga 2 Square bersama dengan Abah Setu dan Pak Kojim. Yuk kita ketemu di episode selanjutnya. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.